masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu-ibu sekalian, hafidhoni wa hafidhakumullah. Wabil khusus Bapak Haji Resvani, tadi kelihatan, sekarang nggak kelihatan. Yang Pak Ari juga, yang dari Bandung juga, Pak siapa lupa namanya? Pak Tatang. Dan yang lain-lain, non saya mungkin saya nggak hafal namanya satu persatu dari rekan-rekan. Wah, masya Allah. Tura Group, yang semoga panjenengan semua, kita semua, semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13.
A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Di ayat 4-nya Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin, Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin insyaallah. Nama Allah yang insyaallah akan kita bahas pada sore hari ini adalah nama Allah An-Nur. An-Nur secara umum diterjemahkan dengan yang maha pemberi atau pemilik cahaya. Jadi An-Nur artinya Allah sebagai pemberi dan pemilik cahaya. Para ulama mengatakan tidak boleh kita mengartikan An-Nur itu cahaya, karena Allah sebagai An-Nur itu tidak bisa diartikan Allah cahaya, karena cahaya itu makhluk, sedangkan Allah itu Al-Khaliq. Maka An-Nur itu oleh para ulama dimaknai dengan Allah sebagai pemilik cahaya, Allah sebagai pemberi cahaya. Kata An-Nur ini terambil dari kata yang terdiri dari huruf nun, waw dan ra, nurun. Maknanya yang populer adalah cahaya. Tapi ada makna lain dari nur seperti gejolak, kurang stabil dan tidak konsisten. Makanya kalau nanti dikaitkan dengan nur, cahaya ilahi yang ada dalam diri kita, saya ulang, kalau berkaitan dengan nur, cahaya yang ada dalam hati kita, namanya cahaya iman. Itu sebagaimana sifat cahaya yang tidak stabil, maka iman itu juga seringkali tidak stabil kalau untuk kita manusia. Makanya jangan heran kalau cahaya iman ini nggak pernah dicas, ya lama-lama melemah. Sebagaimana cahaya yang kita lihat kalau kurang daya listriknya ya melemah, maka iman kalau daya kekuatannya melemah, dia akan ikut melemah cahayanya. Tapi semakin rajin kita ngecasnya, insya Allah semakin kuat cahayanya. Namun tidak usah khawatir,
Karena naik turunnya iman itu tanda iman kita normal. Saya ulang ya, tidak usah khawatir karena naik turunnya iman itu normal. Yang Nabi wanti-wanti adalah kalau imannya keluar masuk. Nah itu yang bahaya. Mas sering orang itu nanya ke saya itu, Ustadz, saya merasa kadang kalau pas ngaji gini yang merasa iman itu kuat. Tapi kalau pas jauh dari pengajian, jauh dari nasihat agama, itu kok rasanya melemah. Jadi iman tuh naik turun kata dia. Maka saya jawab, bersyukurlah pada Allah kalau iman panjenengan, iman saya, iman kita naik turun. Karena kalau naik turun masih normal. Gak usah khawatir. Yang patut kita khawatirkan adalah kalau imannya keluar masuk. Kalau bahasanya Nabi, fitnah akhir zaman itu seperti potongan gelap malam. Sehingga kalau nggak hati-hati orang sore beriman, pagi kafir. Sore beriman, pagi beriman, sore kafir. Ini yang Nabi wanti-wanti ini. Jadi imannya bukan naik turun lagi, imannya bahkan bisa keluar masuk. Naudzubillah min syarri. Setiap kita pasti mungkin pernah mengalami namanya futur. Kalau bahasa kita mual, memuales. Ya kan memuales. Kalau bahasanya Nabi, selama futurnya itu masih di dalam sunnah, masih dalam ketaatan, masih aman. Tapi kalau udah keluar dari sunnah, alamat celaka sudah. Karena itu khawatirnya keluar masuk. Contoh gini misalnya. Kita sebagai manusia biasa kadang ya ada malas-malasnya baca Al-Quran kadang. Namanya manusia. Tapi kita berusaha untuk tetap membacanya walaupun tidak sebanyak yang biasanya kita baca. Atau dialihkan dengan zikir-zikir yang lain yang sekiranya kita mudah tanpa harus membuka mushaf misalnya. Artinya pengalihannya masih dalam ketaatan, itu masih aman. Tapi kalau sudah mualnya itu sampai meninggalkan kewajiban, itu yang bahaya. Pernah ada jamaah itu datang ke saya, dia bilang, Ustadz, suami saya sudah 3 bulan atau 4 bulan, saya lupa, pokoknya sudah sekian bulan, 3 bulan atau 4 bulan saya lupa itu, mengalami futur. Saya bilang, ya. Terus kenapa? Saya bilang, ya selama itu pula nggak sholat 5 waktu, Ustaz. Loh, wah ini sudah bukan futur lagi nih, bahaya ini, bisa celaka ini. Kenapa? Karena yang wajib sudah ditinggalkan. Naudzubillah min syarri. Jadi kalau sudah meninggalkan yang wajib itu bahaya. Ngerinya tadi, ngerinya imannya bukan naik turun, tapi ngerinya apa? Keluar masuk. Ngerinya itu gitu. Allahu Akbar. Makanya kita istiqomahnya manusia itu kan lurus, bengkok, diluruskan lagi, putus, sambung lagi, jatuh, bangun lagi, kotor, mandi lagi, terus begitu sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang bisa lurus terus? Kita tidak bisa, manusia tidak bisa. Pasti ada bengkoknya, tapi yang penting begitu bengkok lurus lagi, segera. Siapa yang nggak pernah jatuh? Pasti kita pernah jatuh. Tapi begitu jatuh, bangun lagi. Kotor, mandi lagi. Putus, sambung lagi. Terus gitu aja. Sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang yang Allah tuntut dari kita bukan kesempurnaan. Dan memang tidak ada yang sempurna kecuali para nabi dan rasul. Itu pun karena disempurnakan oleh Allah. Jadi bagi kita manusia biasa ini tidak ada jalan kesempurnaan, itu tidak ada. Yang ada jalan kebaikan. Dan itu buahnya. Tidak banyak, buahnya jalan kebaikan. Ya di Al-Ankabut ayat 69 karena Allah bilang walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa orang yang dan orang-orang yang mau berjuang bersungguh-sungguh untuk mencapai keridhaan kami, sungguh akan kami antarkan dia, akan kami tunjuki dia ke jalan-jalan, enggak satu loh. Kata Allah, ke jalan-jalan yang buat dia sampai kepada keridhaan kami. Allahu Akbar. Maka ini prinsip yang harus kita pahami dulu, bahwa
nur, cahaya yang ada dalam hati kita itu kadang memang tidak stabil, dan itu harus dipahami. Supaya menguat, cas terus. Di antara ngecasan samping ibadah ya, di antaranya hadir di majelis ilmu, mendengarkan nasihat-nasihat, dan begitu seterusnya. Allahu Akbar. Dan saya ulang, kalau yang terjadi pada kita naik turun itu masih aman. Yang bahaya kalau keluar masuk. Indikasi bahaya itu kalau sudah yang wajib ditinggalkan, itu bahaya sekali. Baik kewajiban yang hubungannya dengan Allah maupun kewajiban yang hubungannya dengan sesama. Kalau yang pokok itu sudah ditinggalkan, itu sudah bahaya. Itu sudah akut, itu harus segera diopname itu, hatinya itu. Karena berarti sudah ada bagian hati yang harus diopname itu. Karena kalau tidak, ngerinya bahaya. Allah, ngerinya pas imannya keluar mati. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Kata nur ini secara berdiri sendiri dalam Al-Quran ada sebanyak 33 kali. Yang punya indeks Quran nanti bisa dicek. Kata nur itu terulang sampai 33 kali. Para ulama merujuk kepada surah An-Nur, surah ke-24 ayat 35 yang berbunyi, Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyatin wala gharbiyyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha' wa yadribullahu al-amthala lin-nas wallahu bikulli syai'in alim. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di sebelah timur sesuatu dan tidak pula di sebelah baratnya, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahayanya di atas cahaya, berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi para ulama ketika membahas ayat ini, di situ Allah nurus samawati wal ardh itu tidak dimaknai dengan Allah itu cahaya langit dan bumi, tapi Allah sebagai pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Dan nanti pengertian cahaya ini tafsir ulama banyak sekali. Di antaranya Qadiyat dalam kitab Asy-Syifa ketika memaknai nurun ala nur, cahaya di atas cahaya itu maksudnya cahaya milik Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok Qadiyat dalam kitabnya Asy-Syifa menafsirkan nur ala nur itu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena dulu para nabi itu berlaku lokal. Semua nabi dulu berlaku lokal sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya untuk Bani Israel, hanya untuk kaum-kaum Ashabul Aikah, Madian, Samud, Ad, macam-macam, tertentu aja, enggak semuanya gitu. Enggak universal. Nah, sementara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berlaku universal, mengatasi seluruh para nabi. Makanya beliau gelarnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Karena beliau di atas cahaya-cahaya Allah yang lain, maka Nabi disebut dengan nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Ada lagi yang menjelaskan ketika malam Mi'raj, ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim,
pas langit ketujuh itu malaikat Jibril tidak sanggup melanjutkan perjalanan. Padahal kata Imam Al-Qurtubi, malaikat Jibril itu tugasnya mondar-mandir arsy bumi itu udah biasa. Karena beliau kan tugasnya menyampaikan wahyu. Jadi mondar-mandir arsy bumi itu udah biasa, kata Imam Al-Qurtubi, malaikat Jibril itu. Tapi malam Mi'raj itu langit ketujuh beliau udah nggak sanggup lanjut. Kenapa? Karena pada malam itu ada akselerasi, ada percepatan perjalanan. Subhanalladzi asra. Asra itu artinya diperjalankan. Jadi bukan berjalan tapi diperjalankan. Jadi ada akselerasi, ada percepatan. Malaikat Jibril yang biasanya mondar-mandir arsy bumi itu udah biasa, malam itu nggak sanggup langit ketujuh gitu. Dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, al-kamakal disebutkan, wahai Nabi, monggo jenengan lanjut terus. Saya nggak kuat sudah. Kalau saya paksakan, saya bisa hancur, kata malaikat Jibril. Dalam riwayat itu disebutkan malaikat Jibril ngelutruk, seperti ngelutruk itu apa? Lemes gitu seperti gombal amoh. Gombal amoh itu apa ya? Ya seperti kain yang lusuh, iya, gelap itu. Saking sudah nggak kuatnya malaikat Jibril itu. Nah, Nabi sanggup lanjut sampai ke Sidratil Muntaha. Pertanyaannya, malaikat Jibril terbuat dari apa? Nur, cahaya. Yang terbuat dari cahaya tidak sanggup melanjutkan perjalanan. Sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lanjut perjalanan, sanggup melanjutkan perjalanan. Pertanyaannya, berarti Nabi itu cahaya di atas cahaya. Jadi kalau, maaf ya, Anda boleh tidak setuju dengan saya, cuman ini yang saya pahami dari para ulama kami yang kami pahami ya, bahwa ketika ada orang yang memuji Nabi dengan mengatakan anta nurun fauqan nuri, itu bukan hulu, bukan berlebihan. Karena di antara para mufassir menafsirkan makna nur ala nur itu adalah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti menyamakan Nabi dengan Allah, bukan. Tapi karena ada kejadian tadi itu, di samping pemaknaan yang pertama tadi itu. Nah, itu diantaranya. Tapi terlepas dari itu, yang jelas cahaya Allah itu diantaranya dalam wujud para nabi dan rasul. Nanti kita lihat penjelasan ulama dalam hal ini. Untuk menyatakan bahwa An-Nur nama atau sifat Allah, tetapi mereka berbeda pendapat tentang nur dalam ayat tersebut. Jadi nur dalam ayat surah An-Nur ayat 35 itu bagaimana penjelasan para ulama dalam hal ini? Ibnul Arabi mengemukakan 6 pendapat ulama tentang nur dalam ayat tersebut. Yang pertama, Allah sebagai An-Nur adalah pemberi hidayah. Yang kedua, pemberi cahaya. Yang ketiga, yang nampak jelas. Yang keempat, penghias. Yang kelima, Allah pemilik cahaya. Yang keenam, cahaya tapi bukan seperti cahaya yang dikenal. Ini pendapat Ibnul Arabi. Kalau kita maknai dengan pemberi hidayah, berarti hidayah itu cahaya, nur, cahaya. Makanya kalau ada orang yang tercerahkan kehidupannya dan petunjuk dari Allah, maka dia telah mendapatkan nur, cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada juga yang memaknai dengan pemberi cahaya. Saya kira sudah paham semua. Terus yang nampak jelas, maksudnya apa? Fitrah manusia itu tidak bisa mengingkari adanya Tuhan. Fitrah manusia, semua kita ini, fitrah manusia tidak bisa mengingkari adanya Tuhan. Semua kita kalau jujur pada hati nuraninya pasti mengakui adanya kehendak di luar kehendak kita, adanya kekuatan di luar kekuatan kita. Sehingga kemudian agama memberitahukan itu adalah Tuhan, dan Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Peran Allah dalam kehidupan sehari-hari kita itu bagi orang yang peka dengan nuraninya itu berasa banget. Sehingga dia tidak akan terkecoh oleh fata morgana dunia dengan membanggakan dirinya. Karena dia sadar bahwa Allah adalah zat yang maha ada dan mengadakan semua yang tadinya tidak ada menjadi ada. Karena pada prinsipnya tidak ada sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada kecuali ada yang mengadakan. Dan yang mengadakan itu tidak mungkin sesuatu yang tiada. Karena ada yang mengatakan bahwa
Alam ini ada dari ketiadaan, itu lebih mustahil lagi. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak ada mengadakan sesuatu yang ada? Yang betul adalah yang maha ada mengadakan yang tadinya tidak ada menjadi ada. Dan ini nggak bisa dipungkiri. Nah, agama membimbing itu adalah Tuhan dan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu seperti itu. Bagi orang yang punya kepekaan itu, kecuali orang yang tersilaukan oleh kemilau dunia, lupa diri, lupa Tuhannya, merasa semuanya kita yang menentukan. Jadi ada orang yang mengatakan begitu, jadi semua kita, bukan Tuhan kita. Bahkan dia cenderung menafikan eksistensi Tuhan, tapi tidak bisa. Hati nuraninya pasti berontak. Kenapa? Karena fitrah manusia itu tidak bisa mengingkari adanya Tuhan. Penghias Allah yang menghiasi dengan aneka cahaya bintang ke bintang dan seterusnya, termasuk matahari dan bulan. Allah sebagai pemilik cahaya tapi bukan seperti cahaya yang dikenal. Bagaimana? Tidak bisa menjelaskan. Wallahu a'lam bishawab. Pokoknya diimani saja, kira-kira gitulah. Tapi bagaimananya? Wallahu a'lam bishawab. Itu namanya tafwid namanya. Bagaimana? Tidak harus. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang pasti jangan pernah menyamakan selain Allah dengan Allah. Dan jangan pernah menyamakan Allah dengan selainnya. Dua-duanya salah. Jangan pernah menyamakan selain Allah dengan Allah, itu namanya syirik. Dan jangan menyamakan Allah dengan selainnya, namanya tajsim. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak serupa dengan sesuatu pun. Allah itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak sebanding dengan apa dan atau siapapun. Jadi jangan pernah menyamakan selain Allah dengan Allah, namanya syirik. Dan jangan pernah menyamakan Allah dengan selainnya, namanya tajsim. Bagaimana salafus saleh terdahulu lebih suka mentafwid, menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang harus kita sadari dengan sesadar-sadarnya adalah ketika kita bicara tentang Allah, kita bicara tentang zat yang maha luas tanpa batas. Sementara kita adalah makhluk yang syarat dengan limitasi. Yang terbatas tidak mungkin mengenal yang maha luas tanpa batas kecuali Allah berkenan memperkenalkan diri kepada kita. Maka kita bersyukur kepada Allah. Allah sudah berkenan memperkenalkan dirinya kepada kita melalui apa yang Allah sebut dengan istilah Al-Asmaul Husna. Merujuk pada penggunaan Al-Quran ditemukan bahwa kata nur paling tidak mempunyai 9 makna. Yang pertama, kata para ulama, berarti agama Islam. Jadi agama Islam itu nur, cahaya milik Allah. Yang kedua, iman. Iman itu nur, cahaya milik Allah. Yang ketiga, pemberi petunjuk. Para nabi, para rasul, para ulama, orang-orang yang berdakwah di jalan Allah, itu adalah nur, cahaya milik Allah. Terus yang keempat, ada yang memaknai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah saya jelaskan ya. Terus ada yang memaknai nur itu adalah cahaya siang. Di Al-Quran ya, ada nur itu artinya cahaya siang, cahaya bulan, cahaya yang menyertai kaum muslimin ketika menyeberangi sirat atau titian. Kemudian yang kedelapan, penjelasan tentang halal dan haram yang terdapat dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Jadi penjelasan dalam Al-Quran dan kitab-kitab suci yang lain itu laksana cahaya yang jelas, menjelaskan dengan sangat jelas ini yang halal, ini yang haram. Kalau bahasanya Nabi, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal jelas, yang haram juga jelas. Di antaranya itu syubhat. Nah, tapi bayyinun itu bahasa Arabnya ditulis ba ya nun, bayyinun. Kalau orang Jawa Timur yang agak nakal bacanya halal ben, haram ben. Bayyinun itu ben. Terus yang ke-9 keadilan. Keadilan itu dianggap pelaksanaan apa? Cahaya. Kita coba perhatikan beberapa ayat ini ya. Yang pertama di surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah ayat 15. Surah kelima ayat 15. Allah berfirman,
Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir qad ja'akum minallahi nuru wa kitabum mubin. Hei ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami menjelaskan kepadamu banyak isi Alkitab yang kamu sembunyikan dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Jadi Alkitab, Al-Quran itu dianggap cahaya yang mencerahkan, karena ada banyak kebenaran yang disembunyikan oleh pemeluk agama sebelumnya atau umat-umat sebelumnya, karena pengkhianatan mereka terhadap nabinya sendiri, bahkan itu Allah ungkap melalui Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kitab suci yang menelanjangi kebohongan umat terdahulu. Yang kakinya kesemutan boleh selonjor, silakan, saya lupa. Mohon maaf. Boleh terus. Yang lain monggo. Kalau mau yang kesemutan boleh selonjor, berdiri, lompat-lompat juga boleh. Saya lupa saya. Biasanya saya ngomong gitu kalau di pengajian yang selonjor. Monggo boleh. Berdiri, lompat-lompat juga boleh. Monggo Pak, monggo silakan. Oke. Monggo. Kalau sama saya santai aja. Nah, terus kemudian yang galak kan Pak Ari, saya enggak, saya. Lanjut. Jadi kita tahu bahwa Al-Quran itu cahaya. Oh, berarti kalau kita membaca Al-Quran, merenunginya, mengamalkannya, itu laksana cahaya dalam kehidupan kita. Iya. Makanya orang-orang terdahulu itu tercerahkan itu dengan Al-Quran. Kalau kita baca sejarah kejayaan umat-umat terdahulu, Daulah Bani Umayyah, di samping Khulafaur Rasyidin ya, Daulah Bani Abbasiyah, Utsmaniyah, dan beberapa daulah di Andalusia, dan beberapa daulah-daulah Islam yang berjaya berabad-abad, menguasai sekian banyak benua. Boleh kata menguasai dunia. Yang saat itu Barat masih merem misalnya. Itu dari mana mereka melek itu? Dari Al-Quran. Ketika Al-Quran dipelajari, digali, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sejarah sudah mencatat muslimin berjaya berabad-abad. Jadi kalau hari ini orang minder dengan keislamannya itu, dia tidak melihat sejarah. Dibuat seolah-olah bahwa kenapa orang Islam itu dalam tanda kutip cenderung mundur. Itu ya karena kalau kita lihat dari catatan sejarah sebelum-sebelumnya, karena kita sudah sekian lama menjauh dari Al-Quran. Dan sekian banyak daulah itu runtuhnya semuanya juga ketika pemimpinnya dan rakyatnya menjauh dari Al-Quran. Monggo baca kejatuhan daulah Bani Abbasiyah, kejatuhan Andalusia. Monggo baca. Baghdad itu jatuhnya, monggo dibaca. Kejatuhan daulah-daulah Islam itu bermula dari ketika pemimpinnya dan rakyatnya mulai menjauhi Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau itu dipelajari dengan baik dan benar, akan melahirkan tokoh-tokoh yang sangat luar biasa dan dalam catatan sejarah di masa kejayaan Islam itu. Yang ulama tapi juga dokter top, Ibnu Rushd misalnya. Ulama tapi juga ahli geologi, Imam Syafi'i itu. Ulama tapi pedagang ulung, ya Imam Abu Hanifah misalnya. Dan masih banyak lagi lah, Jabir bin Hayyan, ulama tapi pakar kimia misalnya. Di masanya itu. Ketika semuanya betul-betul mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya dalam masalah ibadah, tapi masalah sosial, politik, budaya, ekonomi, pemberdayaan alam, dan begitu seterusnya. Itu diantaranya. Terus kemudian kita perhatikan lagi di surah Yunus ayat 5. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Dialah Allah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya
dan ditetapkannya manzilah-manzilah tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakannya demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Ini berkaitan dengan cahaya bulan dan matahari yang beredar dalam kehidupan sehari-hari kita ini, yang ternyata punya hikmah berkaitan dengan perhitungan waktu. Kalau untuk kaum muslimin ada istilah kalender Hijriah yang mengacu kepada qamar, bulan. Nah, tapi jangan terus kita menganggap bahwa kalender matahari itu juga milik agama sebelah. Karena kita ini ibadahnya pun juga mengacu kepada matahari juga. Kapan itu? Waktu sholat misalnya. Itu mengacu pada matahari. Jadi kayak waktu sholat itu mengacu kepada matahari. Nah, makanya kalau saya dulu belajar ilmu falak itu, kalender Masehi itu kalau saya menyebutnya, kami menyebutnya dengan istilah kalender Syamsiyah. Jadi kalau Hijriah itu kalender Qamariyah. Kalau semuanya dikasih agama sebelah nanti kita apa? Nah, itu milik kaum muslimin juga itu. Karena sebelum itu muslimin juga mengakui adanya kalender Syamsiyah itu. Hanya kemudian di masa Sayyidina Umar dibuat kalender Qamariyah yang dikenal dengan istilah kalender Hijriah tadi itu. Cuma kita dulu pas belajar ilmu falak itu tidak menyebut dengan istilah Masehi, tapi menyebut dengan istilah Syamsiyah Qamariyah. Jadi ini kalender Syamsiyah, ini kalender Qamariyah. Yang menghindari nanti menyamai yang sebelah itu. Seperti itu. Terus kemudian itu diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, dengan Allah berikan cahaya kepada matahari dan bulan, dengannya kita bisa mengetahui perhitungan waktu, kita bisa tahu perhitungan tahun dan bulan. Berarti ini dalilnya hisab ya, ini dalilnya hisab ini. Jadi kalau menggunakan hisab ini dalilnya diantaranya yang menggunakan apa? Hisab. Karena di Al-Quran itu kebanyakan memang dalilnya hisab. Kalau di hadis itu baru nanti ada dalilnya ru'yah. Sebenarnya orang mau meru'yah pun harus hisab dulu. Hisab menghitung ya, bukan hisab rokok, bukan. Soalnya kadang ada beberapa jamaah ahli hisab itu ya ada. Ahli hisab. Terus kemudian kita cermati lagi surah Asy-Syura, surah ke-42, ayatnya ayat 52 itu. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab Al-Quran dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi Nabi kita Muhammad SAW itu Nabi yang ditunjuk oleh Allah untuk mendapatkan wahyu Al-Quran. Al-Quran ini dan kitab suci yang lain itu disebut sebagai cahaya. Maka Nabi adalah Nabi yang membawa cahaya. Di samping Nabi sendiri itu cahaya. Sebenarnya di sini ada hikmah ya. Kenapa kok mesti kitab suci plus nabinya? Seolah-olah Allah mau bilang belajar agama itu tidak cukup hanya dari buku, tapi harus dengan bimbingan guru. Karena kalau cukup dengan hanya buku, tentu Allah hanya turunkan kitab suci, nggak usah nabi. Tapi nyatanya tidak. Allah turunkan kitab sucinya plus nabi dan rasul. Itu menunjukkan bahwa belajar agama itu harus dengan guru.
Apa Anda boleh saat kita belajar sendiri? Boleh, silakan, tapi tetap harus ada guru yang kalau ada yang muskil itu ada tempat kita bertanya. Karena jangan sampai kemudian masalah agama itu muskil, kita nggak punya rujukan untuk bertanya. Jangan nanya sama AI itu. Boleh, tidak apa-apa, tapi Anda harus punya perbandingan informasi, karena kalau tidak bisa ruwet juga. Karena saya sering nanya juga ke AI itu, sering jawabannya nggak sesuai dengan yang seharusnya. Nah, kalau kita punya perbandingan kita tahu, kalau kita nggak punya perbandingan kan bahaya itu. Makanya kata para ulama, belajar agama tanpa guru itu khawatirnya gurunya setan, kata para ulama. Kata Imam Ghazali itu gitu. Bukan tidak boleh baca sendiri, boleh, tidak apa-apa. Tapi silakan Anda tanyakan kepada ahlinya kalau ada hal yang iskan. Karena kadang di dalam memahami dalil-dalil agama itu kita ketemu dengan hal-hal yang kita itu muskil untuk memahami. Maka di situ tanyakan kepada ahlinya. Karena kalau tidak, ngerinya ya tadi itu, setan bermain di situ. Karena kata para ulama, seingat saya ini yang berkata Ibnu Hajar Al-Haytami atau Al-Asqalani, saya lupa, Ibnu Hajar yang mengatakan bahwa dalil itu kalau dipegang oleh orang awam itu akan sangat berbahaya, kecuali oleh seorang faqih, seorang yang ahli fikih. Makanya kalau kita baca Al-Quran, baca hadis yang muhkam atau muhkamat, ayat yang muhkamat, hadis yang muhkam, maksudnya ayat dan hadis yang mudah dipahami, tidak ada masalah. Cuman kadang kita ketemu dengan ayat atau hadis yang butuh mengertikan daya untuk memahaminya, yang begitu-begitu buka tafsirnya, buka penjelasan para ulama tentang ini, atau bertanya kepada ahlinya. Karena kalau tidak nanti takutnya salah dalam memahami teks-teks Quran dan hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu seperti itu. Nah, ini kalau saya teruskan takutnya banyak pertanyaan ini. Monggo yang mau nanya dulu aja, tanya, protes, marah boleh silakan. Kalau ada masalah atau masalah yang lain boleh. Kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua. Oke, monggo. Monggo Mas. Terima kasih Ustaz atas penyampaiannya. Mungkin terkait saya ini saya sedikit tertarik ya, Ustaz. Mungkin dari sisi yang saya lihat dalam saya juga ya, Ustaz, terkait cahaya ini kalau dilihat secara sains itu merupakan batas maksimal ruang waktu atau fenomena fisik gitu ya. Mungkin ada beberapa juga penemuan-penemuan sains dari ilmuwan yang sudah terkenal gitu kan. Namun terkadang agak sedikit keluar dari ketauhidan gitu. Seperti contohnya ada yang mengatakan partikel Tuhan atau misal terkait dimensi kelima yang menunjukkan Tuhan gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita sebagai seorang yang menggali ilmu, seorang yang meningkatkan wawasan, namun tetap bisa membatasi itu dan tidak saya tergoda setan untuk mempercayai ilmu-ilmu yang menjauhi ketauhidan. Baik. Yang harus dipahami dulu gini Mas, bahwa masing-masing disiplin ilmu pengetahuan itu, ilmu sains tadi, ilmu agama, sosial, budaya, politik, ekonomi, itu masing-masing punya pakemnya masing-masing. Nah, memang betul kalau kita cermati secara zahir, ada banyak diskusi-diskusi para pakar-pakar fisika modern itu yang di samping beberapa mentok tidak ketemu jawabannya bahkan pakai teori fisika sekalipun, dan beberapa memang nampak seperti bertentangan dengan teks-teks agama. Itu seperti itu. Tapi yang kita pahami dengan baik adalah bahwa masing-masing itu punya kaidah-kaidahnya sendiri-sendiri. Nah, tentu akan berbeda kalau yang bicara itu orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Bagi orang yang nggak beriman, mungkin ya wis lost doll, akhirnya jadi ateis misalnya, atau jadi agnostik misalnya, dan macam-macam. Cuman bagi yang memiliki diri dengan iman, tentu dia tidak akan kebablasan ke situ karena dia paham batas. Karena kalau kita
terlepas dari apapun itu, satu hal yang perlu kita pahami bersama adalah kita ini syarat dengan limitasi. Dan satu-satunya yang Allah tidak punya itu adalah limitasi. Itu yang harus kita pahami. Makanya sependek yang saya pahami, kalau masnya saya kita semua membingkai sains itu dalam bingkai iman, itu insya Allah sih kita akan mengerti batas dan tidak akan melampaui batas. Karena ini iman ini kan untuk menjangkau hal-hal yang indera ini tidak bisa menjangkau. Untuk menjangkau hal-hal bahkan ketika sains tidak bisa menjangkau itu. Maka disitulah kemudian dibutuhkan adanya iman. Jadi perlunya iman itu diantaranya adalah itu diantaranya. Dan satu hal yang perlu kita pahami bersama adalah banyak orang yang kemaruk dengan sains itu yang tidak diimbangi dengan pengetahuan yang baik itu berujung pada bunuh diri kan? Ya saya nggak sebut, Anda mungkin tahu lah itu seperti itu. Nah, makanya harus disertai dengan dasar agama, dasar keimanan. Kalau para ulama kita itu membuat satu batasan begini mas, di atas akal itu ada namanya wahyu. Jadi kalau misalnya ada pertentangan antara akal dengan wahyu, yang kita menangkan wahyunya. Walaupun tidak serta-merta bahwa yang penemuan akal tadi itu lantas salah, tapi mungkin lebih kepada karena kita mungkin masih belum memahaminya. Itu saja sih sebenarnya mas. Pokoknya agama ini mengenalkan kita kepada batas sih sebenarnya, agar kita tidak melampaui batas. Kalau ada orang mengatakan beragama itu dibatasi, iya, karena memang agama ini mengenalkan kita akan batas. Manusia itu harus mengenal batas. Kalau tidak mengenal batas, dia akan melampaui batas. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin Mas juga pernah baca kan beberapa penemu-penemu apa yang sudah menjadi beriman gara-gara dia nggak temukan jawabannya di sini, tapi ternyata ketemunya di Al-Quran misalnya. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Matan nggih? Nggih. Sami-sami. Nggih monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Oke. Oke. Baik. Ketika sahabat Abbas menemui Nabi saat sakit bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Begitu keluar dari dalamnya Nabi, sahabat yang lain nanya, bagaimana keadaannya Rasulullah Muhammad SAW? Kata Sayyidina Ali, baik. Sahabat Abbas nyolek Sayyidina Ali kalau bahasa kita. Ali, bagaimana kamu ngomong baik? Emang kenapa, kata Sayyidina Ali? Kata sahabat Abbas, saya hafal betul bagaimana kondisi fisik orang Quraisy kalau mau mati. Kata sahabat Abbas, semua tanda-tanda itu tadi ada pada Rasulullah Muhammad SAW. Beliau akan meninggal, kata sahabat Abbas, karena ciri-ciri orang meninggal sudah ada pada diri beliau. Di situ Ibnu Qudamah nulis penjelasannya itu, diantaranya misalnya seperti pohon yang layu, kupingnya mengincu, hidungnya miring. Nanti siap-siap kalau ngaca gedungku, kupingku seperti pohon yang akan mati itu.
unsur tanahnya diambil becet misalnya, unsur panasnya diambil anyep misalnya, unsur airnya diambil haus, unsur udara diambil, biasanya yang terakhir itu biasanya, itu seperti itu. Jadi itu yang terjadi pada Nabi, kata sahabat Abbas, yang ditulis oleh Ibnu Qudamah diantaranya. Sehingga pernah ada seorang kawan praktisi pengobatan herbal, itu melihat ada anak kecil usianya sekitar 9 tahun, itu berlarian di klinik beliau. Kata beliau itu gini, orang tuanya siapa ini? Saya Ustaz, kata ada orang yang ngomong, saya Ustaz, Pak, saya pesan ya, anak Bapak tolong dalam waktu 3 atau 7 hari ini jangan dibawa keluar kemana-mana. Selama 3 atau 7 hari ke depan jangan dibawa kemana-mana. Beliau nggak ngomong apa-apa. Terus selang berapa hari orang tuanya telepon sang Ustaz tadi. Ustaz, terima kasih nasihatnya, anak saya sudah meninggal dunia. Padahal hari itu sehat sekali, nggak ada tanda-tanda sakit. Akhirnya Ustaz itu menerangkan, saya nggak berani mendahului takdir. Cuman tanda-tanda orang yang akan mati sudah ada pada anak Bapak pada hari itu. Biasanya kalau tanda-tanda itu sudah ada, nggak lama biasanya. Betul nggak sampai 7 hari itu meninggal. Nanti kalau ngaca kok kuping kok turun terus. Nah, tapi enggak, ini ciri-ciri fisik. Kalau kita merujuk kepada hadis riwayat Ahmad, Abi Dawud, Ibnu Majah, ya, termasuk yang saya nggak bisa jawab soal roh itu Mas, karena Jabir Ibnu Hayyan itu beliau kan pernah meneliti dan pernah melakukan uji coba mengaktifkan kembali orang yang mati sel-selnya itu. Ada orang mati, sel-selnya diaktifkan kembali oleh Jabir Ibnu Hayyan dan beliau berhasil. Jadi orang itu selnya aktif kembali semuanya, tapi nggak bisa hidup. Terkendala apa? Ruh. Terkendala ruh. Akhirnya beliau mengakui ya tadi ruh itu. Terus ada sebelum saya lanjutkan, saya nyimpang dikit. Ada di Jogja itu Dr. Jafnan namanya. Dosen teknik nuklir UGM. Ijazahnya asli. Jadi beliau itu saya ngomong Pak Jafnan, jangan kemana-mana. Saya ngomong Pak Jafnan ya. Nah beliau itu beliau ini putra dari tokoh Muhammadiyah. Pernah beliau itu selama 2 tahun tidak sholat, terpengaruh oleh sainsnya Mas. Jadi terpengaruh oleh sains, dia nggak sholat selama 2 tahun. Padahal ini putra tokoh Muhammadiyah. Satu saat beliau ini melihat para petani kok sedang nyangkul di sawah dengan tenangnya, adem ayem. Beliau nanya, Mbah, jenengan itu kalau tingali, Anda saya lihat kok kelihatannya ayem hidupnya itu, tenang hidupnya. Apa rahasianya? Kata mbah-mbah itu gini, saya kalau pusing ya baca surah Yasin gitu. Saya kalau galau ya baca surah Yasin. Dr. Jafnan ini membaca, penasaran ada apa dengan surah Yasin. Wong Muhammadiyah kan gak pakai maca Yasin. Dibuka Yasin itu Mas. Ayat 1 sampai 36 ditutup, Yasin ditutup. Beliau tobat, sholat lagi, bahkan beliau mengkodok sholat 2 tahun itu. Kata beliau, mbus pokoknya aku tak kodok, padahal aku anak Wong Muhammadiyah. Dikodok sama beliau itu. Tahu nggak Mas kenapa? Teori nuklir yang sedang beliau kaji, yang beliau nggak ketemu itu, ternyata teorinya ada di surah Yasin itu Mas. Ayat 1 sampai 36, terutama ayat 36. Nah saya yang bukan orang nuklir, penasaran Mas, habis dengar ceramahnya Pak Jafnan, saya baca itu. Mana teknik nuklirnya, kata saya. Karena saya bukan orang sains. Beliau yang ngerti itu seperti itu. Balik lagi ke jenengan ya. Mumpung saya ingat maksud saya. Balik ke jenengan. Kalau di hadis, nah ini gini. Kalau di hadisnya riwayat Ahmad, Abi Dawud, Ibnu Majah. Kata Imam Al-Qurtubi hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya. Jadi hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya. Gini Pak, dalam riwayat itu. Sebelum malaikat maut datang, sudah ada malaikat pendahulu yang datang.
yang malaikat pendahulu ini bisa dilihat oleh orang yang akan mati, kata Nabi, sejauh mata memandang. Nah, nanti kalau bapak ibu pulang ke rumah kok banyak orang, suami nggak ngelihat, istri nggak ngelihat, siap-siap aja. Di hadisnya begitu, ada malaikat pendahulu yang datang. Kalau dia orang baik yang datang malaikat rahmat, malaikatnya permisi dulu, pakai ngucap salam, bentuknya wangi, indah dan seterusnya, dan membantu yang bersangkutan untuk husnul khotimah, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini bisa datang bahkan 1 tahun sebelum orang itu meninggal, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kalau di hadisnya Nabi nggak sebut waktunya. Terus kemudian kalau orang itu jubahat, malaikatnya malaikat adab, nggak pakai permisi, bentuknya jelek, pokoknya baunya busuk, macam-macam. Kata Imam Al-Qurtubi ketika mensyarah hadis ini, beliau mengatakan keberadaan para malaikat ini dirahasiakan oleh Allah. Sehingga orang yang akan mati itu dia mau ngomong ke keluarganya, saya mau mati, itu nggak jadi ngomong karena dirahasiakan oleh Allah. Atau jelas ngomongnya tapi yang diomongkan itu nggak dipahami oleh orang yang masih hidup. Saya punya jamaah 2 pekan sebelum meninggal itu sering ngomong gini ke keluarganya, nanti kalau bapak tugas, nanti kalau bapak pergi, yang nemenin adik siapa? Adik itu cucunya maksudnya. Pikiran anak-anaknya itu pergi itu maksudnya keluar kota. Ya Allah, ternyata pergi maksudnya meninggal dunia. Allah yarham ayah saya, ketika menjelang meninggal kan ceramah beliau. Ketika ceramah itu beliau mengatakan, ini ceramah terakhir saya, kata ayah saya. Setelah ini yang lanjutin anak saya, adik saya maksud saya. Jadi, dan betul itu ceramah terakhir beliau. Ibu saya sempat nanya, Allah yarham, Mas tadi sampean ngomong apa? Ngomong apa, kata ayah saya? Kayak lupa gitu. Jadi seolah-olah mau memberitahu bahwa beliau mau wafat, cuman dialihkan ngomong yang lain. Makanya kalau ada Islam mati mendadak itu bagi yang melihat. Tapi bagi yang mengalami, kalau merujuk pada hadis ini tidak mendadak. Kata Imam Al-Qurtubi, orang yang tidak tahu dikira malaikat itu jin, kata Imam Al-Qurtubi. Sehingga kadang orang yang mau mati itu minta diruqyah. Dan saya ketemu orang kayak gitu itu. Sebelum meninggal minta diruqyah karena katanya diikuti orang. Saya diikuti orang, ada orang ngikuti saya. Tolong saya diruqyah itu. Saya ketemu orang kayak gitu itu. Saya udah curiga dalam hati itu. Ternyata benar, tidak lama beliau wafat. Jadi kata Imam Al-Qurtubi, orang yang nggak ngerti dikira malaikat itu jin. Makanya dia minta diruqyah. Jadi ada malaikat pendahulu. Nah, berapa lama malaikat pendahulu ini? Saya ulang, kalau di hadisnya Nabi nggak nyebut. Cuman Siti Aisyah ketika mensyarah hadis itu beliau mengatakan 1 tahun sebelum orang itu meninggal dunia. Yang menarik adalah saya pernah takziah. Ketika saya ceramah begini, putrinya mendekati saya. Pak Ustadz, saya baru ingat, katanya. Loh, apa Mbak? Mama itu 2 tahun yang lalu Ustadz, sebelum meninggal, 2 tahun malah ini, ngomong gini Ustadz ke saya, Kak, ini insya Allah kain kafan mama. Ini insya Allah kain kafan mama. Insya Allah Kak, nanti jenazah mama disemayamkan di sana Kak, dimandikan di sana, disolatkan di sana, dimakamkan di sana, insya Allah. Mamanya ngomong gitu. Itu 2 tahun yang lalu Ustaz. Saya udah nggak, saya pikir itu ngomong apa lah. Ya Allah Ustaz, saya baru ingat sekarang, bener Ustaz, itu kain kafan betul buat mama. Qadarullah buat mama akhirnya. Beliau disemayamkan di sini jenazahnya betul Ustaz, dimandikan tempat yang beliau sebutkan, dimakam, disolatkan di tempat yang beliau sebutkan, termasuk dikebumikan di tempat yang beliau sebutkan. Jadi seperti sudah ada bocoran takdir gitu Pak, melalui diutusnya malaikat pendahulu tadi itu. Ternyata bisa, kalau kata Siti kan 1 tahun, kan Nabi kan tidak nyebut waktunya. Ternyata bisa lebih jauh dari itu lagi. Tapi jangan begini juga, nanti kita, saya belum melihat apa-apa berarti masih lama itu. Jangan gitu juga. Mesti harus, takutnya untuk kita tidak lama gitu maksudnya. Nah, saya ulang ya, sampai hari H Pak.
Hari-hari di mana malaikat maut datang. Ketika ajalnya sudah tiba, malaikat mautnya datang. Malaikat maut itu timnya ada 3 lebih. Karena ayatnya menggunakan jamak. Jamak itu 3 lebih dalam bahasa Arab. Di hadis sebutkan ada 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu turun malaikat maut itu. Begitu malaikat maut datang, orang yang akan meninggal itu, kata Nabi, mengalami 2 keresahan yang sangat. Jadi orang yang mau meninggal itu ketika begitu lihat malaikat maut datang, dan sama Pak, kalau orang yang akan mati orang yang baik, SOP-nya malaikatnya wajib mengucap salam Pak. Malaikat maut wajib mengucap salam kalau yang akan mati orang yang baik. Hadisnya tadi kalau Al-Qur'annya An-Nahl ayat 32. Lengkapnya 30, 31, 32. Ayat 32-nya intinya Allah mengatakan alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Orang yang bertakwa adalah orang yang baik, yang diwafatkan oleh para malaikat utusan Allah dengan cara yang baik. SOP-nya, malaikatnya wajib mengucap salam, salamun alaikum. Permisi dulu Pak. Permisi Pak Sinten, jangan lupa saya namanya. Pak Bustanil Husni. Yang Medan mana Bapak itu lupa saya? Iya. Assalamualaikum Pak Bustanil, mau nyabut nyawa ya, permisi gitu. Tapi permisi kan, daripada yang nggak permisi, ya. Maka saat itulah orang yang akan meninggal mengalami keresahan yang sangat, 2 keresahan yang sangat. Yang pertama tentang keluarga yang akan ditinggalkan. Yang kedua, kemana setelah ini saya pergi. Tentang keluarga, kalau dia orang yang baik, dijawab keresahannya oleh para malaikat. Tidak usah khawatir. Keluargamu, terutama anak-anakmu, dalam hadis itu dirinci terutama tentang anak-anak aukamakol. Keluargamu, terutama anak-anakmu, sepeninggal kamu, baik-baik saja. Karena kebaikan kamu. Kalau Al-Qur'annya An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Boya takut kalau seseorang itu meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah ilmu, lemah iman, lemah ekonomi, lemah segala-galanya. Supaya enggak lemah, kata Allah, boya bertakwa kepada Allah dan berkata yang jujur. Jadi sedikit banyak laku takwa kita, sedikit banyak laku jujur kita, itu akan berdampak positif pada perbaikan nasib anak-anak kita. Maka orang yang akan mati ini tenang Pak, karena anak-anaknya dibilang baik karena kebaikan kita. Dan saya ketemu Pak dengan beberapa orang yang akan meninggal, itu sebelum wafatnya yang dibicarakan anak. Saya ketika takziah, putranya mendekati saya. Ya Allah Ustadz, katanya. Bener Ustadz, bener katanya. Kenapa Pak? Kenapa Mas? Sore sebelum ayah meninggal, telepon teman-temannya. Aku titip anakku ya, aku titip anakku. Itu sore sebelum meninggal. Ada keresahan tentang anak-anak. Kakaknya santri saya kecelakaan sebelum meninggal teriak, titip anak saya, titip anak saya, titip anak saya. Saya punya jamaah orang sosro, sebelum meninggal ngobrol dengan saya. Keadaan saya sudah seperti ini Ustadz, anak-anak masih kecil-kecil. Ada keresahan tentang anak-anak. Beberapa orang yang saya temui itu begitu. Tapi tidak usah khawatir. Asal kita bertakwa kepada Allah, asal kita berkata jujur, bertindak jujur, tidak usah khawatir. Anak-anak kita, An-Nisa ayat 9 tadi, hadisnya sudah sebutkan tadi itu dijamin oleh Allah dalam keadaan baik karena kebaikan kita insya Allah. Tenang untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, setelah ini saya kemana? Ini keresahan yang kedua. Surga atau neraka? Setelah ini saya kemana? Surga atau neraka? Yang versi Ahmad, redaksinya mirip surah Hamim As-Sajdah ayat 30. Apa kata para malaikat yang menemani dia saat kematiannya? Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Anda jangan takut, Anda jangan sedih, Anda dijamin masuk surga. Dijamin, Pak. Karena sudah dijamin masuk surga, pencabutan nyawa dimulai. Versi Ahmad riwayatnya, ruh itu dicabut dari arah ubun-ubun, tapi yang ketarik dari arah kaki. Ruh dicabut dari arah ubun-ubun, tapi yang ketarik dari arah kaki.
set. Dan ini sakit, sakarat. Innalil mauti sakarat, sakit ini. Sampai sini berhenti sebentar. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Berhenti sebentar melihat tempat tinggalnya, Pak. Surga atau neraka. Begitu melihat surga, roh dengan senang hati mau keluar, Pak. Melihat surga itu senang, sakitnya sakaratul maut enggak terasa lagi karena melihat surga, saking senangnya. Sehingga malaikat yang bagian berbisik membisikinya. Ya, yang versi Ahmad redaksinya mirip surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hei jiwa yang tenang, silakan kembali pada Tuhanmu dengan ridha dan diridhoi. Maka roh itu udah senang hati mau keluar. Beda kalau orang jahat. Kalau orang jahat keresahannya tidak dijawab, mau mati ngelihat neraka, tidak mau keluar, Pak. Karena nggak mau keluar dibentak, jiwa yang busuk, ayo keluar. Nggak mau keluar dipukul sama malaikat. Al-An'am ayat 93, surah Muhammad ayat 27 dipukul, Pak. Karena dipukul, yes, alih-alih dia bahagia, dia sengsara. Kalau orang yang jahat, na'udzubillahi min syarri dzalik. Maka semoga kita termasuk minal muttaqin tadi. Amin, Allahumma amin insyaallah. Saya kira itu, Pak, gambarannya nggih. Monggo yang dari Bandung. Pak siapa tadi lupa saya? Pak Tatang. Saya mau bertanya terkait tentang tadi futur ya. Futur. Ada riwayat Nabi SAW menegur sahabat yang ibadahnya itu kan dia mau berpuasa terus. Ya, bagus. Ini apakah ini memang betul kalau ibadah berlebihan itu menyebabkan futur juga? Ya. Karena saya melihat realita, saya punya teman ya, maksudnya kenalan gitu ya, yang tahu saya riwayat. Dianya tuh dulu pesantren, tapi satu benar udah nggak sholat lagi, gitu ya. Ya secara ekonomi juga hidupnya begitu aja gitu ya. Kemudian kadang anak saya sendiri waktu itu di pesantren pulang. Itu tidur terus, habis itu sholat itu harus dibangunin gitu ya. Nah ini apakah itu memang dapat berlebihan tuh? Itu kan bagian dari fitur juga ya. Nah kaitan antara tadi hadis tadi dengan fitur itu seperti apa ya? Bagus. Di dalam Islam itu ada takalluf, ada mujahadah. Takalluf itu berlebihan dalam beribadah kepada Allah sampai mendolimi diri sendiri. Jadi hak badan itu nggak diberikan. Dalam Islam tidak boleh ini, tidak boleh. Namanya takalluf. Seperti tadi ada sahabat Nabi yang mengatakan, saya akan puasa terus, nggak akan berbuka-buka. Saya akan sholat malam terus, tidak akan tidur. Saya akan beribadah dan tidak akan menikah. Kata Nabi, lihat saya berpuasa juga berbuka, saya sholat malam tapi juga tidur. Saya juga menikah, kata Nabi. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku bukan golonganku. Itu namanya takalluf. Nah, takalluf ini dalam Islam tidak boleh. Betul, menyebabkan futur itu betul tidak salah. Menyebabkan orang bahkan futurnya bisa sangat fatal. Saya termasuk yang punya teman mirip seperti Bapak ceritakan, satu pesantren dengan saya. Rajin anaknya, rajin. Saya kalah rajin pokoknya. Rajin banget, ibadahnya rajin banget pokoknya. Begitu saya dapat kabar ketika saya kuliah saat itu, ternyata dia kayak orang stres, putus asa gitu loh. Putus asa akhirnya lontang-lantung kayak orang gila gitu. Naudzubillah min syarri dzalik. Jadi sayang sekali itu. Padahal dia orang sangat, tapi memang mungkin karena tadi berlebihannya tadi itu. Makanya Nabi itu mengajarkan pada kita itu kan semampumu. Jadi bukan takalluf yang memaksakan diri sampai kemudian kita mendolimi diri sendiri. Tapi ingat, dalam Islam ada mujahadah juga. Mujahadah itu bersungguh-sungguh. Harus ada juga itu mujahadah. Maka konsepnya bagaimana? Ini rumus ya. Kan kalau ngantuk tidur karena mata punya hak.
Kalau orang mujahadah, lihat begitu ngantuk, pertanyaannya, ini ngantuk apa ngantuan? Nah, itu pertanyaannya. Paham ya? Ini ngantuk apa ngantuan? Kalau perasaan makan cukup, tidur cukup, istirahat cukup, kok masih ngantuk, berarti ini ngantuan. Dimujahadai, dilawan. Tapi kalau perasaan memang betul-betul capek, butuh istirahat, kurang makan, kurang tidur, ya udah istirahat. Itu haknya badan, jangan dipaksakan. Nah, jadi harus paham batasannya di situ itu. Dan saya ulang, tidak salah memang berlebihan dalam beribadah. Pun kalau tidak sertai dengan tahapan-tahapan yang pelan-pelan, itu rawan cepat anjlok gitu. Kalau mengenai anak di pesantren, anak saya pernah mengalami juga, tapi tidak semuanya. Kembali ke anaknya kayaknya itu, kembali ke anaknya. Ya tinggal, tapi settingannya gampang kok. Kalau sudah ada dasarnya itu, menyemangatinya kembali itu mudah. Kalau saya punya prinsip mendidik anak-anak itu pola pendidikan manusia gitu aja. Saya tidak paksakan dia menjadi malaikat karena memang tidak boleh. Saya tidak paksakan seperti halnya robot karena anak saya manusia. Jadi ada tarik ulur kayak layangan aja. Ada masa di mana mereka mesti kita, ada kalanya mesti kita tarik, ada kalanya manusia aja. Dan saya tidak marahi mereka ketika mereka mengalami futur, tapi saya arahkan kepada aktivitas yang tetap dalam sunnah, artinya dalam ajaran agama yang benar. Jangan sampai teralih kepada sesuatu yang tidak benar. Nah, jadi kita manusiakan aja. Saya memahami anak-anak itu sebagaimana dulu saya berproses ingin dipahami, maka mereka pun juga ingin dipahami di dalam prosesnya. Tapi jangan dikit-dikit masih proses Pak, masih proses. Oke, ngeten, wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu kan ya. Yang mana Ustaz ditunggu lagi yang menjawab yang lain. Mohon maaf. Jadi terima kasih Pak Ustaz. Kalau biasanya kita dulu ada ibu jawab waktunya ya. Jadi saya sampaikan ke Pak Ustaz sih. Kita susah mengumpulnya, buatnya lebih susah. Apalagi kalau kayak gini kan. Terima kasih, semoga apa yang disampaikan menjadi cahaya. Semoga Allah tambah hidayah, tambah cahaya kita. Itu dari saya, kita sama doa sama ibu. Kita tutup kajian kita dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir tadi bandrek. Saya pikir bandrek ini. Ternyata semangka.